Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, di episode kali ini gue bakal ngebahas cerita yang arahnya itu lebih ke serem ya. Bisa digolongkan pembahasan yang ekstrim juga sih sebenarnya ya, karena bakal ngebahas soal kasus-kasus tentang bunuh diri. Semenjak pandemik, belakangan ini banyak banget orang-orang yang depresi karena situasi dan juga yang lebih sedih ya, terjerat sama kasus-kasus seperti terlilit hutang. Gak jarang juga penyelesaian masalah menurut sebagian orang adalah dengan mengakhiri hidup mereka. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk luangin waktu buat merenung dulu, karena kita semua pantas untuk kehidupan yang lebih bahagia. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi buat kalian yang belum, jangan lupa subscribe dulu, like and comment, dan jangan lupa juga untuk di-share. Jadi, di episode ini bakal banyak cerita mengenai kasus-kasus bunuh diri yang bakal gue bawain. Kisah pertama, datang dari kasus yang menggegerkan kawasan distrik Burari, New Delhi, India. Dengan kasus yaitu tewasnya 11 anggota keluarga besar Bhatia. Oh ya, sebagai info tambahan, kasus tewasnya keluarga Bhatia ini juga sudah diangkat di serial dokumenter di Netflix dengan judul House of Secrets: The Burari Death. Serial dokumenter ini dirilis 8 Oktober 2021 dan berjumlah 3 episode. Oke, jadi kronologi kejadiannya itu bermula pada tanggal 1 Juli 2018 ketika seorang tetangga bernama Gurcharan Singh merasa curiga karena toko kelontong milik keluarga Bhatia ini tidak kunjung buka. Singh mengatakan, biasanya toko milik keluarga Bhatia itu buka pukul 5.30 pagi. Namun kala itu toko belum buka hingga pukul 7 pagi. Bahkan pada saat itu pelanggan sudah mengantri di depan toko. Karena merasa curiga, Singh pun mencoba memeriksa ke dalam rumah Bhatia dan menemukan pintu utama dalam keadaan tidak terkunci. Dan saat masuk, ia menemukan 11 orang keluarga Bhatia tewas bunuh diri, di mana 10 diantaranya tergantung di langit-langit. Kata Bapak Singh ini, saat saya memasuki toko, semua pintu terbuka dan tubuh semua orang tergantung di langit-langit dengan tangan terikat. Mengutip dari BBC, sebagian besar korban tewas ditutup mata dan mulutnya, serta tangan terikat ke belakang punggung. Namun berbeda dengan anggota keluarga tertua, yaitu Narayani Bhatia yang berusia 77 tahun. Beliau ditemukan tewas tercekik di ruangan lainnya. Kemudian yang juga serem nih ya, yaitu ditemukan sebuah buku harian di rumah Bhatia saat polisi melakukan penggeledahan. Dalam buku tersebut tertulis mengenai petunjuk untuk keselamatan massal yang membahas soal bagaimana cara menggantung harus dilakukan. Para anggota keluarga Bhatia tampaknya telah mengikuti petunjuk tersebut. Gak hanya itu, polisi juga menemukan catatan tulisan tangan yang merujuk pada praktik spiritual dan mistis tertentu. Ya, sepertinya praktik ini berkaitan dengan kematian 11 anggota keluarga Bhatia. Mungkin buat info dulu nih ya ke kalian bahwa korban tewas dalam kasus ini, yang pertama Narayani Bhatia berusia 77 tahun, kemudian Putri Bhatia Pratibha berusia 57 tahun, kedua putra Bhatia Bhavnes 50 tahun dan Latia Bhatia 45 tahun. Istri dari Bhavnes yaitu Savita berusia 48 tahun. Ketiga anak Bhavnes, Menu 23 tahun, Nidi 25 tahun, dan Dhruv 15 tahun. Istri Lalit, Tina, berusia 42 tahun. Putra Lalit, Shivam, berusia 15 tahun.
Putri Pratibha, yaitu Priyanka berusia 33 tahun. Berdasarkan hasil post-mortem, memang terbukti bahwa penyebab meninggalnya 11 anggota keluarga Bhatia tidak lain karena bunuh diri. Menurut polisi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda lain seperti pencekikan atau bahkan perkelahian. Dilansir NDTV, bahkan para tetangga Bhatia tidak percaya keluarga besar itu tewas karena praktik okultisme. Okultisme itu singkatannya merupakan aliran yang mempercayai hal gaib ya. Hingga para tetangga ini bersikeras bahwa keluarga besar Bhatia itu tewas akibat dibunuh. Seorang tetangga, Amring Singh, mengatakan keluarga Bhatia ini menjadi spiritual setelah Lalit Bhatia mendapatkan kembali suaranya secara tiba-tiba. Nah, jadi keluarga ini tuh kayak mendapatkan sebuah mukjizat. Ya simpelnya kalau bahasa kita sih seperti itu ya. Padahal pada tahun 2008, Lalit Bhatia kehilangan suaranya yang mengakibatkan dari sebuah kecelakaan. Sementara itu, orang yang dekat dengan keluarga Bhatia yaitu Navneet Batra mengungkapkan keluarga besar itu telah setuju untuk mendonorkan mata mereka. Keluarganya, Bhatia ya, cukup agamis dan selalu percaya untuk membantu orang lain. Dengan cara ini, donor mata, mereka akan terus hidup di antara kita. Ujarnya seperti itu. Batra kemudian membantah tewasnya keluarga Bhatia ini karena bunuh diri. Ia menduga ada kejahatan tersembunyi di balik tewasnya keluarga Bhatia. Saya sudah mengenal mereka selama 25 tahun. Terakhir saya berbicara dengan mereka 17 Juni 2018 di hari pertunangan Priyanka. Keluarga Bhatia menantikan pernikahan yang dijadwalkan pada Oktober-November 2018. Mereka cukup bahagia ujarnya. Tetangga yang tempat tinggalnya dekat dengan keluarga Bhatia, Amarjit Kaur, mengatakan ia telah mengenal Bhatia ini selama 16 tahun lamanya. Ia mengaku sempat membeli susu dari toko kelontong milik keluarga Bhatia sehari sebelum mereka ditemukan tewas. Namun saat itu Kaur mengaku tidak melihat ada hal aneh. Sejak mereka membuka toko kelontong, saya selalu membeli kebutuhan sehari-hari dari mereka. Saya membeli susu dari toko mereka pada Sabtu 30 Juli 2018. Saya membeli susu dari toko mereka pada Sabtu 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.30. Saya tidak merasakan sesuatu yang aneh, tuturnya. Jadi keluarga Bhatia ini berasal dari Rajasthan dan telah tinggal di distrik Burari ini, New Delhi, selama lebih dari 20 tahun. Sebagaimana info terakhir, mereka ditemukan tewas bunuh diri. Keluarga Bhatia menjalankan 2 toko di lantai dasar rumah mereka. Ngeri juga ya ngebahas soal okultisme gini ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah next kita mau ngebahas ini atau coba buat kalian yang punya ide lain boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin setuju sama tema yang akan kita bahas ini, ya boleh berkomentar lagi. Oke, kita next ke kisah tragis berikutnya. Kali ini aksi bunuh diri yang bakal gue ceritain adalah aksi bunuh diri dari salah satu keluarga di Palembang. Sebenarnya gak semua anggota keluarga bunuh diri, melainkan dibunuh oleh bapak dan suaminya sendiri. Kejadian itu terjadi pada 24 Oktober 2018 dini hari. Keluarga ini terdiri dari 4 anggota, yaitu Franciscus Saverius, sang bapak, Margaret Yentin Liana, sang ibunda, dan kedua anaknya yang bernama Raphael dan Kathleen. Kedua anaknya berusia 18 dan 11 tahun, masih terbilang umur yang sangat muda sekali. Tempat tinggal mereka ini berada di Komplek Villa Kebun Sirih, Bukit Sangkal, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, dalang dibalik terjadinya peristiwa tragis ini adalah Franciscus sendiri yang berperan sebagai kepala keluarga. Franciscus ini merupakan seorang pengusaha
dia punya satu gerai perlengkapan komputer yang cukup terkenal di Palembang sana. Namun sayangnya, usaha itu gulung tikar dan terlilit hutang sebesar 8,9 miliar rupiah. Kalau utang sebanyak itu sih kayak gue gak bisa tidur sih. Nah, itu dia penjelasan sekilas tentang motif dibalik aksi dari Franciscus menghabisi keluarganya dan juga membunuh dirinya sendiri. Dan ini kronologi kejadiannya. Dari keterangan asisten rumah tangga yang bernama Novitri, dia mengatakan bahwa awalnya ia heran kenapa rumah majikannya ini sangat sepi. Karena biasanya seluruh anggota keluarga sudah bangun di pagi hari untuk memulai aktivitas mereka. Namun tidak pada hari itu. Novitri kemudian menghampiri kamar Katie, anak bungsunya, untuk dibangunkan. Namun tubuh Katie tengkurap di atas kasur. Novitri pun mendekati tubuh Katie. Saat dilihat, Katie sudah bersimbah darah dan tubuhnya sudah pucat. Katie juga memiliki luka tembak di wajahnya. Mengetahui hal tersebut, Novitri berteriak histeris dan memanggil adiknya. Sarah yang juga bekerja di rumah kejadian tidak kalah kagetnya dan langsung pergi ke kamar Rafael. Namun, keadaan Rafael tidak kalah mengenaskan dari Katie. Ia juga meninggal dengan posisi tengkurap di atas kasur dengan luka tembak di wajahnya. Setelah menemukan kedua anak majikan tak bernyawa, Novitri dan Sarah pun berlari ke kamar majikannya, yaitu kamar Franciscus dan Margaret. Tapi pintu kamar mereka terkunci. Kedua asisten rumah tangga itu pun langsung keluar rumah dan meminta bantuan warga sekitar. Tak lama, supir dari keluarga korban datang dan membukakan pintu kamar majikannya. Saat dibuka, kondisi kedua majikan mereka juga sudah tidak bernyawa. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan senjata api yang ada di tangan dan punggung tangan Franciscus. Artinya, Franciscuslah yang membunuh ketiga anggota keluarganya dan juga menembakkan dirinya sendiri. Dari hasil penyelidikan diduga bahwa Franciscus menembak istrinya terlebih dahulu pada bagian kepala. Setelah menghabisi Margaret, Franciscus keluar kamar sambil merokok. Karena tim penyidik menemukan bekas puntung rokok dengan bercak darah di asbak luar kamar serta sisa kopi. Setelah merokok, Franciscus kemudian masuk ke kamar Rafael yang sedang tertidur dan membunuhnya. Hal yang sama ia lakukan juga kepada putri bungsunya, Kathleen, yang sedang tertidur. Setelah membunuh anggota keluarganya, ia turun ke lantai bawah dan membunuh kedua anjingnya. Setelah anjingnya tewas di bak kamar mandi, Franciscus kembali ke kamarnya di lantai atas, mengunci pintu kamar dan menembakkan dirinya sendiri. Rencana pembunuhan ini pun diduga sudah direncanakan oleh Franciscus sendiri dengan sangat rapi. Karena ia sudah menyiapkan senjata apinya sendiri. Kemudian ia juga memberikan uang serta cincin kepada asisten rumah tangga sebelum melakukan aksi pembunuhan dan juga bunuh diri tersebut. Selain itu, ia juga meninggalkan pesan terakhir sebelum akhirnya melakukan aksi bunuh diri. Dan isi pesannya adalah, "Aku sudah sangat lelah. Maafkan aku sangat sayang dengan anak dan istriku, Coki dan Snowy, nama anjingnya. Aku tidak sanggup meninggalkan mereka di dunia ini." So, dia membunuh seluruh anggota keluarganya sampai anjing peliharaannya karena gak mau mereka menderita karena dikejar-kejar hutang. Sementara Franciscus sudah bunuh diri. Ini sebenarnya sedih ya, dan ngeri di waktu yang bersamaan. Oke, ada juga nih bunuh diri massal yang terjadi pada zaman dahulu. Di luar negeri kejadiannya, ini diduga bunuh diri massal ini merupakan
suatu ritual dari sekte-sekte. Yang pertama, dari sekte kuil rakyat. Beberapa pihak menyebut ini merupakan aksi bunuh diri massal dan juga ada dugaan bahwa ini merupakan pembunuhan massal karena korbannya juga banyak yang meminum racun karena paksaan. Ditambah sepertiga korbannya, sekitar 304 orang adalah anak-anak di bawah umur. Jim Jones, sang pemimpin sekte, adalah orang yang mempengaruhi para korban ini. Jim Jones ini dikenal sebagai orang yang memperoleh simpati dari pengikutnya karena kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme, kesetaraan ras, dan juga keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Ditambah, Jim juga sering mengangkat tema perang terhadap rasisme yang sedang gencar-gencarnya terjadi di Amerika pada tahun 1960-an. Karena sudah mendapatkan simpati dan loyalitas dari pengikutnya, Jim Jones memerintahkan semua pengikutnya untuk melakukan aksi bunuh diri mereka, yaitu secara massal melalui ritual yang ia sebut sebagai bunuh diri revolusioner, sebagai bentuk protes atas ketidakadilan di dunia. Dan benar saja, mereka semua bunuh diri dengan menenggak racun sianida. Kedua, dari sekte Gerbang Surga. Sekte ini didirikan oleh Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles pada tahun 1974. Mereka percaya kalau bumi akan segera memasuki fase pembersihan. Dan satu-satunya cara selamat yaitu dengan meninggalkan bumi sesegera mungkin. Tanggal 19-20 Maret 1997, Marshall membuat rekaman tentang penjelasan ritual bunuh diri yang dalam keyakinannya merupakan cara beralih ke tahapan kehidupan selanjutnya. Marshall pun meyakinkan dan mengajak 38 orang pengikutnya untuk bunuh diri dengan mengatakan bahwa ruh mereka akan dibawa oleh UFO menuju ke pesawat luar angkasa dan akan tiba di tahapan kehidupan selanjutnya yang lebih tinggi dari kehidupan di dunia. Mereka kemudian bunuh diri dengan mencampurkan phenobarbital dengan jus apel yang dioplos dengan vodka. Setelah menenggak minuman tersebut, mereka menutup mata mereka dengan kain ungu, memakai setelan hitam, dan semua menggunakan sepatu Nike. Wow, ini benar-benar termasuk ya bisa dibilang kebodohan ya, tapi ya namanya orang zaman dulu masih gampang terprovokasi. Ya bahkan zaman sekarang juga masih banyak orang yang mudah terprovokasi, jadi ya akhirnya ngikutin dan malah salah jalan gitu. Itu ngeri sih ya sebenarnya ya. Oke, terakhir. Cerita ini dari sekte Kuil Matahari. Dalam kurun waktu 5 Oktober 1994 hingga Maret 1997, sebanyak lebih dari 50 orang melakukan aksi bunuh diri dengan cara membakar diri mereka di gereja Ordo Kuil Matahari yang berada di Swiss. 16 orang lainnya tewas di Kanada dengan cara yang sama. Ini merupakan bagian dari doktrin sekte Kuil Matahari yang didirikan oleh Joseph D. Mambro dan Luc Jouret di Jenewa pada tahun 1984. Aliran sesat yang bergerak secara rahasia ini diketahui berpusat di Swiss dan memiliki banyak pengikut di Kanada. Adapun alasan mereka bunuh diri yakni sebagai salah satu cara untuk melepas dari penindasan di muka bumi ini. Oke. Itu dia tadi 3 cerita tentang bunuh diri massal yang cukup terbilang tragis dan pernah terjadi di masa lampau. Oh ya, kalau misalnya kalian punya ide lain nih yang bisa gue bahas, let me know di kolom komentar. Yang pastinya gue gak bosan-bosan untuk ngingetin buat kalian untuk selalu jaga kesehatan. Dan buat kalian juga yang ingin cerita pengalaman mistis atau apapun itu bisa diceritakan di kolom komentar atau kirim aja langsung ceritanya ke email kita di fadipotret@gmail.com. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video unseen selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment.